Kita berwacana firman sekali lagi dalam diskusi kita pada hari ini. Dan satu lagi topik yang menarik yang kita boleh perbincangkan pada hari ini adalah dengan gosip. Bergosip. Sebelum itu kita akan berdoa. Saya minta Saudara Exwadi untuk pimpin kita dalam doa. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ya Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami meminta agar Bapa akan beserta kami sementara kami akan berwacana firman. Kiranya Roh Kudus Bapa akan memimpin kami sepanjang perbincangan. Di dalam nama Yesus kami serahkan. Amin. 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 Sekali lagi saya akan membaca ataupun saya akan membaca ayat intinya yang terdapat dalam Amsal 10 ayat 19. Tetapi saya suka untuk membaca daripada ayat yang ke-17 ya, 17 sampai ke 21. Okay. Ayat 17 berbunyi seperti ini. Sesiapa yang memperhatikan didikan maju jalan kehidupan, tetapi sesiapa yang menolak teguran bakal tersesat. 18. Sesiapa yang menyembunyikan kebencian bermulut dusta, dan sesiapa yang menyebarkan fitnah tidak berakal. 19. Apabila banyak bercakap, dosa pasti ada, tetapi orang yang bijaksana mengawal mulutnya. 20. Lidah orang benar bagaikan perak pilihan, tetapi hati orang durjana tiada harganya. Ayat yang ke-21. Bibir orang benar mengindahkan belas insan, tetapi orang yang bodoh mati karena kurang berakal. Jadi pada hari ini kita akan berbincang mengenai dengan gosip. Dan ayat yang ke-19 menyatakan bahwa apabila banyak bercakap, dosa pasti ada. Tetapi orang yang bijaksana mengawal mulutnya. Jadi banyak cakap ini macam mulut murai lah, kata orang kan, mulutnya pop gitu kan. Jadi pada hari ini kita akan mengupaskan apa kata Alkitab apapun dalam perbincangan kita, saya akan letakkan dalam meja mengenai dengan topik gosip kita pada hari ini. Apa itu gosip sebenarnya? Apa kita faham dengan perkataan gosip tersebut? Oke, ya, saya rasa itu adalah satu soalan yang menarik. Bagaimana kita boleh memulakan perbincangan kita? Apa itu gosip? Apa gosip itu sendiri? Jadi saya merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Di sini dia bilang definisi gosip adalah cakap-cakap yang mengisahkan kabar-kabar atau hal-hal yang buruk atau umpatan tentang orang lain. Bergosip berbicara atau berdesas-desus tentang keburukan seseorang ataupun mengumpat. Jadi perkataan lain gosip adalah mengumpat. Dan mengumpat ataupun bergosip ini adalah satu perbuatan cakap-cakap ataupun ya bercakap-cakap ya, mungkin cakap kosong, tetapi bercakap-cakap mengenai keburukan orang lain. Jadi menurut Kamus Dewan, gosip adalah bercakap-cakap mengenai keburukan orang lain. Oke, siapa yang mau tambah? Mungkin ada pendapat mengenai dengan apakah gosip ini? Ada satu perkataan dalam bahasa Inggris yang kita panggil slander.
maksudnya seperti itu juga lah, memberikan maklumat palsu, bukannya maklumat palsu, maklumat yang tidak baik mengenai orang lain kepada orang lain, sehingga kan orang yang dicakap-cakap itu mendapat kesan yang negatif. Sana. Alkitab juga actually melihat gosip seperti itu. Apabila kita melihat perkataan gosip ataupun slander daripada mulut orang ini, dia memberikan konotasi bahwa ini sesuatu yang negatif sebenarnya. Ya, apabila kita bergosip, kadang-kadang gosip tersebut ada setengah-setengah yang betul, ada yang setengah-setengah yang tidak betul kan. Kita selit-selitkan. Jadi soalan seterusnya, apa sebabnya orang ini bergosip? Kenapa orang bergosip? Kenapa orang suka untuk bergosip? Dan apa sebab-sebab? Ya, apa sebab-sebab dia? Kenapa dan apa sebabnya? Saya pikir kita perlu pergi kepada dasar dia dahulu lah sebelum kita melihat kepada sebab-sebab yang lain. Sebab apapun ekspresi kita pada hari ini dari segi psikologi dan mental dan sebagainya, itu berdasarkan suatu keadaan yang disebabkan oleh kejatuhan manusia. Dosa. Kalau kamu lihat dalam Roma pasal yang pertama, sebenarnya kamu melihat dalam ayat yang ke-29 di sana, 29-30, bagian yang terakhir itu, mari kita lihat. Saya lihat itu dalam di sini. Mereka dipenuhi segala kemungkaran ini adalah manusia, mereka yang tidak mengenal Tuhan. Roma 1. Ya. Mereka dipenuhi segala kemungkaran, kedurjanaan, ketamakan, kecabulan. Mereka diselubungi hasad, dengki, pembunuhan, persengketaan, penipuan, dan niat durjana. Mereka pengumpat, menyebar fitnah, pembenci Allah, biadab, angkuh, bercakap besar. Mereka perkara durjana, ingkar kepada ibu bapa dan sebagainya. Perkataan gosip itu ataupun penyebar fitnah ataupun pengumpat itu dikategorikan sama dengan mereka yang membunuh. dalam pasal yang pertama ini. Jadi ini adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka yang berdosa, orang-orang berdosa. Jadi sebab utama manusia bergosip adalah dosa. Tetapi dosa itu memberikan kesan kepada ego kita. Nah, bayangkan kalau kamu mempunyai maklumat unik, maklumat sulit mengenai seseorang. Kita merasakan satu privilege. Oh, saya mempunyai privilege untuk mengetahui mengenai maklumat ini. Orang lain tidak mengetahui, jadi saya beritahu kau. Oh, diam-diam Tapi katalah, apabila orang mengatakan kau diam-diam, yang satu pun akan cakap kau diam-diam dan seterusnya, cakap dan berterusan. Jadi dia mempunyai dia menyentuh ego seseorang, merasa bahwa dia adalah penting sebab dia mempunyai maklumat yang unik, yang sulit, yang dia sahaja tahu mengenai orang tertentu, dan itu membuatkan dia merasa senang apabila saya kelihatan baik apabila perkara yang buruk ini diucapkan mengenai orang tersebut. Seakan-akan kita adalah pembawa kabar yang baik. Kita bilang fake gospel. I don't know, maybe satu istilah yang baru saya pikir. Perkara itu cerita-cerita yang baik, berita-berita barangkali, tetapi itu bukan sesuatu yang mengangkat jiwa tetapi menjatuhkan orang lain. So itu saya pikir salah satu beberapa sebab kenapa orang suka bergosip, sebab itu dia memenuhi kepuasan ego seseorang. Bukan saja yang membagi tahu maklumat tersebut, tapi mereka yang mendengar juga sensasi. Orang suka sensasi, bukan orang tidak suka fakta, tapi orang suka sensasi kebanyakannya. Ya, Pastor, daripada gosip nih kan, saya boleh lihat bahwa daripada satu sumber boleh banyak dia punya branch.
apa nih? Merebak gitu. Merebak. Cabang. Banyak cabang dia. Dan saya melihat satu perspektif yang diberikan Dr. Gerard bahwa kalau kita bergosip ini adalah disebabkan ego kita yang tinggi. Nah, apabila ego kita yang tinggi, kita pentingkan diri kita sendiri. Dan apabila kita pentingkan diri kita sendiri dan ego kita tinggi, itu menjadi sesuatu yang sangat tidak baik. Kenapa? Sebab apabila kita tinggi diri, pentingkan diri sendiri, kita tidak mementingkan orang lain. Kita tidak mementingkan maklumat yang mana kita sudah dengar daripada orang lain yang seakan kalau kita kasih tahu orang itu akan menjatuhkan orang lain. Dan pentingkan diri ini saya boleh katakan adalah sesuatu yang sangat berbahaya, terutama apabila seseorang ini terdorong untuk memberitahu tentang seseorang yang maklumatnya itu sulit dan maklumatnya itu sangat privacy bagi orang itu, bagi orang yang tersebut yang mana diumpat. Jadi pride ini ataupun pentingkan diri ini adalah disebabkan dosa. Dan kita boleh lihat bahwa apabila kita bergosip, kita menjatuhkan orang. Jadi itulah apabila kita bergosip kan, kepentingan diri sendiri itu lebih tinggi daripada orang lain yang mahu dikatakan oleh orang tersebut. Iya, saya betul-betul setuju lah dengan apa yang Pastor Gerard katakan dan juga apa yang Surti katakan. Dia bermula daripada dosa, dan dosa itu melahirkan perasaan ego di dalam diri. Biasanya perasaan ego ini selalu membuat seseorang itu berpikir dia ini lebih baik daripada orang yang lain. Apabila dia mengetahui keburukan orang lain, biasanya orang yang sebegini ini dia akan berpikir si anu begini, dia bilang terus saya lagi baik dari dia sebab dia begini dan kau tahukah, mulai sudah bercerita. Jadi saya kira kenapa orang bergosip, sebab itulah intinya dari dosa dan juga ego, melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, dan oleh karena dia mau menunjukkan yang dirinya itu lebih baik daripada orang lain, maka dia ceritakanlah gosip-gosip yang dia tahu. Saya rasa kalau apabila seseorang itu rasa cemburu, ya itu pun macam ada juga membuatkan seseorang itu terdorong kan, ya, untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sebab apabila dia melihat orang lain bahagia, dia ingin orang yang cemburu ini apabila ada perasaan seperti itu terdorong untuk mengatakan sesuatu. Dan gosip itu, maklumat itu kemungkinan sesuatu yang tidak betul mengenai orang itu. Dan apabila dia melakukan itu, dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu menjatuhkan amarwah bagi seseorang itu. Ya. Oke. Thank you. Adakah kamu pernah digosip? Saya rasa macam mustahil kalau tidak pernah. Apa perasaan kita apabila kita menerima ataupun digosip dan mendengar sesuatu yang tidak betul dengan kita? Apa perasaan? Apa yang kita rasa? Saya rasa satu perasaan yang paling ketara bila digosip memang sedih lah, sakit begitu. Sakit kan? Secara pengalaman secara pribadi, kalau kita tahu kita digosip, wah sedihnya digosip. Kalau lah yang menggosip itu lagi-lagi lah kawan sendiri, rasa ditikam belakang pula. Ya, jadi itu perasaan yang saya boleh kongsikan lah daripada pengalaman pribadi. Oke. Apakah akibat gosip tersebut? Apabila seseorang itu menggosip kepada seseorang, apa yang kesan yang ketara sekali yang mengakibatkan akibat dosa, akibat gosip tersebut? Saya boleh lihat bahwa apabila kita bergosip,
kita apabila seseorang bergosip, itu akan membuatkan seseorang yang digosip itu jatuh. Apabila dia jatuh, marwah, integriti, kepercayaan, apa-apa saja tentang dirinya itu distorted. Dan ini adalah sesuatu perkara yang sering kali berlaku. Nah, soalan tadi yang mana kamu tanyakan, apakah yang kamu rasa apabila kamu digosip? Banyak orang yang bergosip karena mereka suka bergosip. Dan seperti apa yang dikatakan Dr. Gerald tadi, suka itu sensasi. Iya. Nah, apabila sensasi cerita dia daripada di sini berubah pergi dari tangan pergi kaki, dia punya bentuk dan juga dia punya maklumat berubah. Dia punya bunyi ditambah-tambah, exaggeration. So seseorang yang digosip ini akan merasa sangat sakit hati. Kalau kamu pernah rasa digosip, kamu juga akan rasa jatuh. Kamu juga akan rasa sakit hati. Begitulah orang yang digosip. Kalau kita berdiri di tapak di kasut mereka, jadi sangat-sangat menyakitkan. Dan selain menjatuhkan orang, ia juga daripada gosip akan membuat satu ia juga akan membuat satu perselisihan ataupun akan divide orang-orang yang tertentu. Apabila seseorang dan juga seseorang ada dua parti, dan apabila mereka seseorang tahu yang dia digosip, mereka pasti akan bercerai di sana. Bercerai maksud saya di sini mereka akan divide, akan terbahagi. Jadi sangat-sangat sakitlah. Dan selepas itu, bukan saja itu, dalam masa yang sama ia akan menghancurkan reputasi seseorang. Iya. Kenapa menghancurkan reputasi seseorang? Disebabkan orang-orang yang mendengar ini memandangkan mereka suka sensasi, dan kebanyakan orang apabila mereka dengar belum tentu mereka akan tunggu dan saya akan membuat satu penyelidikan apa sebenarnya yang berlaku. Kebanyakan orang ambil dan bagi balik kepada orang lain. So 3 perkara ini, dia menjatuhkan orang ataupun membuat orang itu sedih, dia menghancurkan reputasi seseorang dan akan membahagikan dia akan satu hubungan itu akan terbahagi. Dan itu secara alkitabiahnya bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh para individu. Ya, eksperti, saya setuju dengan itu. Akibat gosip ini kan saya melihat macam dia berlaku di dua pihak. Bagi pihak yang digosip, akibat dia adalah seperti yang eksperti katakan tadi, reputasi hancur, perpisahan ataupun perbalahan berlaku, dan seseorang itu akan jatuh. Itu kesan ataupun akibat yang akan berlaku kepada mereka yang digosip. Tetapi bagaimana pula dengan mereka yang menggosip? Apa kesan yang berlaku kepada mereka? Mungkin tidak ada, mungkin ada. Mungkin bagi orang yang cemburu, bila mana dia berjaya menggosip dan berjaya menjatuhkan orang tersebut, mungkin dia akan merasa satu perkara yang positif bagi dia. Satu perkara yang kebanggaan. Ya, kotoh lah dia bilang. Mungkin bagi yang menggosip, tetapi bagi yang digosip sangat negatif. Kesan ataupun akibat yang dia terima itu sangat negatif. Berbeda dengan mereka yang menggosip. Jadi saya percaya ini perlu kita pikirkanlah. Bila mana kita terlibat di dalam gosip, apa akibat dia yang berlaku kepada yang digosip itu? Apa yang akan berlaku kepada mereka? Saya rasa perkara ini perlu sentiasa ditekankan lah. Saya pikir bagi mereka yang menggosip juga mendapat kesan yang mungkin bukan dalam jangka masa yang singkat, tapi dalam jangka masa yang panjang kan orang akan mula untuk tidak
percaya kepadanya. Ya, betul Pastor. Dan orang tidak akan confide ataupun mengatakan sesuatu yang rahasia kepada orang tersebut, sebab hati-hati dengan orang ini apabila kamu mengatakan sesuatu kepadanya. Jadi apabila saya mengetahui bahwa kawan saya itu telah mengatakan sesuatu yang pribadi mengenai saya di belakang secara negatif, dan saya mengetahui itu, saya tidak akan mempercayai dia lagi dengan cerita saya. Betul. Dan apabila orang ramai tahu mengenai itu, orang ramai mungkin tidak akan mempercayai dia, ataupun kawan-kawan yang lain juga tidak mempercayai dia lagi. Jadi satu yang negatif juga bagi dia yang mengatakan sesuatu. Negatif juga. Dan juga saya ingat kalau sekiranya cerita itu kecil, ya, kecil, dan apabila kita dalam grup seperti ini, dan kita bergosip, sepertinya perkara yang kecil tersebut kita simbah dengan air petrol. kasih marak lagi dan basarkan. Jadi gitu. Jadi menyebabkan orang akan berhantaman, berlawanan di antara dengan lain. Oleh karena perbuatan kita untuk menggosipkan orang. Jadi kita beralih kepada pandangan Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab katakan mengenai dengan gosip? Ya, saya rasa peranan Alkitab di dalam menjelaskan gosip ini sangat penting, dan saya ingin kita semua membaca Amsal 11:13. Amsal 11:13 dia bilang di sini, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Kalau di sini saya melihat ada di ayat 13 ini, dia macam ada satu yang kita panggil parallelism Melayu Indonesia. Selari. Ya, macam sesuatu yang selari. Dia, siapa mengumpat, dia selari dengan tidak setia di dalam ayat itu. Tapi di sana lagi dia bilang membuka rahasia, dia selari dengan menutupi perkara di dalam 11 ayat 13. Jadi secara amnya saya ingin kasih konklusi di sini, orang yang bergosip ini Alkitab katakan adalah orang yang tidak setia. Amsal katakan adalah orang yang setia. Kita lihat itu di sana. Siapa mengumpat membuka rahasia dia bilang, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jadi orang yang mengumpat, orang yang menggosip adalah orang yang tidak setia di mata Alkitab. Tetapi orang yang menutupi rahasia ini, secara kontrasnya adalah orang yang setia di mata Alkitab. Bagaimana pendapat lain? Thank you, Jeff. Dia mengulas mengenai ketidaksetiaan dan kesetiaan seseorang, dan bila seseorang itu mengatakan sesuatu memang pun dia tidak setia kepada kawan ataupun sahabatnya, cakap itu buruk. Dan saya pikir apapun yang terjadi karena gosip tersebut itu merupakan salah satu daripada cara si jahat itu, si iblis itu untuk memecah belahkan kesatuan, memecah belahkan keluarga, memecah belahkan gereja dan sebagainya. Dan mengenai gosip ini juga kita melihat dia berkaitan dengan lidah lah. Lidah, sebab lidah ini dia digunakan untuk mengatakan sesuatu yang baik, mengatakan sesuatu yang secara langsung kepada orang lah kan. Dia bila saya memarahi seseorang, saya menggunakan lidah, dan itu akan menjatuhkan semangat dan menjatuhkan kepribadian seseorang itu. Bagaimanapun lidah juga digunakan untuk mengatakan sesuatu mengenai orang di belakangnya, bukan secara langsung tetapi di belakangnya. Dan ada satu dalam buku Yakobus ini menarik sekali. Dia katakan dalam Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah
mereka yang worship ini, yang beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi apabila kita pergi ke gereja kadang-kadang, hati-hati bila kita duduk di sudut-sudut sana, apakah ibadah kita itu diterima apabila kita punya fokus adalah small group. Ya, small group di sana. Sebab Yakobus mengatakan sia-sia ibadahnya apabila tidak mengekang lidahnya. Dan daripada Jeff tadi, saya terima kasih Dr. Gerard, saya sangat setuju. Dan daripada Jeff tadi, saya teringat pula ada yang dikatakan karena mulut badan binasa. Jadi apa yang kita katakan itu, contohnya seperti cerita yang tentang si pengembala dan dombanya itu. Dia katakan hari pertama ada harimau, orang kampung datang. Tiada juga, sebab dia kasih tirik saja orang-orang kampung. Kedua, dia kasih tahu perkara yang sama, ada harimau datang. Harimau lah, walaupun waktu itu serigala. Ada harimau datang, tapi sekali yang datang tidak juga. Hari ketiga, ini kali betul-betul ada yang datang. Dan apabila dia katakan informasi yang sama, tolong, ada harimau datang, ada serigala datang, orang tidak percaya sudah. Daripada itu, dia apa yang dia katakan membuatkan dia binasa. Jadi apa yang kita katakan seharusnya tidak menjatuhkan seseorang lah, ataupun biarlah yang keluar daripada mulut kita adalah sesuatu yang benar, sebab Tuhan mahu kita untuk melafazkan perkataan-perkataan yang benar. Dalam Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu, tetapi lafazkanlah teguran baik yang membina, mengikut keperluannya, supaya membawa berkat kepada yang mendengar. Dan janganlah kamu menyedihkan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu bagi hari penebusan. Singkirkanlah segala kepahitan, keberangan dan kemarahan, pergaduhan dan umpatan bersama segala niat jahat, dan berbelas kasihlah satu sama lain, bersikap baik, saling memaafkan sebagaimana Allah telah mengampunimu dalam Kristus. Tadi seseorang ini kalau dia tidak memahami bahwa Yesus mengampuni dia, walaupun Yesus sudah melakukan itu, dia pastinya akan, apabila dia mempunyai hati untuk melakukan sesuatu, yaitu gosip ataupun slander, dia pasti akan lakukan. Disebabkan pemahamannya secara Alkitabiah tidak memahami bahwa Yesus mengampuni dia. Ya, jadi kita perlu sebagai orang Kristen lah, kita perlu memahami bahwa gosip itu sesuatu yang tidak baik, sebab itu akan membuat seseorang mungkin depres, ataupun membuatkan seseorang itu tidak mahu memunculkan dirinya lagi di gereja. Ya, seperti apa yang Dr. Jerry katakan tadi, yang memecahkan kesatuan di dalam gereja, di dalam keluarga, dan juga di dalam persahabatan. Dan kalau perkara ini terus berlaku, dan apabila gereja ini tidak ada kesatuan, tidak sudah orang yang akan menjadi orang-orang untuk menjadi berkat kepada orang lain yang mana Tuhan mahu mereka lakukan. Ya, jadi kita perlu ingat kita adalah channel untuk menjadi berkat kepada orang lain. Jadi biarlah yang keluar daripada mulut kita itu bukan sesuatu yang menjatuhkan orang lain, ataupun simply to say, bukan gosip dan juga slander. Ya, betul. Jadi kita perlu, kalau ya pun mau bergosip, kita gosiplah perkara yang baik kan. Maksudnya kita buat definisi gosip yang baru. Ini sekadar adalah perbincangan untuk manfaat perbincangan kita. Kalau ya pun mau bergosip, mau bercakap, berikanlah kata-kata yang
membangunkan, bukan yang menjatuhkan orang lain. Kalau kita melihat orang itu jatuh, kita perlu memberikan kata-kata yang membangunkan kepada dia. Jadi ya, terima kasih untuk pendapat itu, Eksorti. Satu situasi, biasanya kalau kita mendengar daripada mulut orang lain mengenai satu berita yang diucapkan oleh seseorang, kalau itu negatif, biasanya dia membuatkan kita terus jatuh semangat pada hari itu. Iya. Tapi apabila kita mendengar daripada orang yang sama, apa yang dikatakan ataupun diperbincangkan oleh orang lain mengenai kita, di belakang kita sesuatu yang sangat-sangat positif, kita pun berpikir, nampaknya ada sesuatu yang boleh mengangkat jiwa saya pada hari ini. Biasanya orang yang sudah langsung tidak bersemangat lagi melakukan pelayanan, kadang-kadang apabila dia mendengar daripada orang lain bahwa khotbah dia itu memberikan semangat, yang mengatakan Tuhan boleh menggunakan saya untuk menyentuh orang lain, so memberikan semangat juga. Ya, terima kasih. Sangat menarik sekali perbincangan kita dengan apa gosip dan Alkitab. And then saya berpikir tadi apabila kamu berbincang mengenai dengan Alkitab, mengenai dengan kaitan gosip mengenai dengan di dalam Alkitab, saya juga teringat persoalannya. Adakah perkara-perkara yang kita boleh lakukan untuk menghindari bergosip? Adakah perkara yang kita boleh lakukan untuk menghindari supaya kita tidak bergosip lagi? Saya pikir itu merupakan satu pilihan individu. Bila kita melihat buku Yakobus, kita diberitahu untuk mengawal lidah kita, mengekang lidah kita. Maksudnya kita mempunyai pilihan di sana apabila kita mempunyai maklumat tertentu untuk tidak mengatakan sesuatu yang buruk mengenai orang tersebut. Ada pepatah mengatakan biar pecah di perut jangan pecah di mulut. Betul kah itu? Iya. Kita mempunyai pilihan untuk membiarkan dia berhenti dengan kita apabila kita mendengar sesuatu. So I think di sana pilihan kita itu untuk menghentikan virality of sesuatu yang buruk itu. Di sanalah berhentinya. Nah, berpikir mengenai viral ini kan kadang-kadang kita suka kasih viral sesuatu yang kita tidak tahu pasti mengenai kebenarannya melalui sosial media, media sosial. So kita mendengar tuh, menarik sekali ya. Share. Ya, kadang-kadang sekarang itu adalah menjadi penyakit, ya. Penyakit dalam sosial media. Ya, satu bentuk gosip di sana. Iya, betul. Kita tidak keluar daripada mulut, tetapi di sana. Sangat setuju. Ya, so I think di sanalah kita akan buat pilihan yang utama. Jadi Pastor Jarad, kalau zaman sekarang ini tidak semestinya bergosip ini keluar daripada mulut, dari apa yang kita share di Facebook. Kelihatannya. Ya, tapi saya ingat itu semuanya datang daripada pemikiran, kan? Pemikiran individu. Kan? Apabila kita bercakap sesuatu, daripada pemikiran kita juga, kan? Dan juga keluar daripada mulut. Saya pikirkan kalau kita tidak pandai belajar untuk berhenti menggosip, saya pikir Tuhan dengan segala kasih karunia dan kemurahannya, dia akan meletakkan kita dalam satu situasi untuk merasai apa yang orang lain akan rasakan, telah rasai karena mulut kita. Saya pikir dengan cara itu Tuhan boleh mengajar kita. Jadi kena berhati-hatilah. Seseorang yang bergosip ini mereka tidak paham apa maksud dan apa rasa dia digosip. Sebab kalau orang bergosip ini kan selalunya mereka tidak memahami, bah. Ada juga yang bergosip sebab mereka telah telah dilakukan perkara yang sama. Tetapi apa yang saya memahami adalah orang yang menggosip ini tidaklah tahu macam mana rasanya, sakitnya berada di kasut seseorang yang digosip itu. Dan Dr. Jarad tadi dia mengatakan bahwa
kalau orang yang suka bergosip ini ada masanya kalau Tuhan meletakkan dia di satu situasi di mana akan membuat dia bertobat. Contohnya seperti itu. Jadi saya percaya bahwa untuk tidak bergosip ini memerlukan proses. Ya. Proses sehari-hari kita berjalan dengan Tuhan. Kita sentiasa indulge di dalam diri kita perkara-perkara yang bukan negatif. Kalau kita tahu itu negatif, di sanalah kita lebih baik bercegah daripada berubat. Di sanalah kita perlu untuk berhati-hati. Jadi proses untuk tidak bergosip ini adalah sesuatu yang mengambil masa yang mungkin panjang. Sebab ini adalah satu latihan. Sebab kalau orang tidak mempunyai latihan itu, mereka akan cenderung untuk melakukan sesuatu apatah lagi kalau orang itu memang sudah biasa untuk mengatakan sesuatu mengenai sahabatnya, keluarganya, dan sebagainya. Ya, kadang-kadang apabila saya mengeluarkan perkataan dalam mulut, kadang-kadang saya berpikir, adakah perkataan ini ataupun message ini bagus untuk orang atau tidak? Iya. Jadi pikiran itu digest, menghadamkan. Jadi kalau ada kata nurani kita yang datang daripada pemikiran kita, jangan, tidak bagus. Ya, seringkali saya buat seperti itu. Jadi saya tidak akan lakukan. Jadi saya sangat menarik dalam Filipi 4 ayat 8. Saya membaca ayat tersebut, dikatakan di sini, akhir sekali saudara-saudaraku, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang indah, apa saja yang dipandang tinggi, jika ada sesuatu yang baik dan jika ada sesuatu yang terpuji, tumpuhkan pikiran kepadanya. Amin. Amin. Jadi mungkin ini satu tips kita untuk menghindari, bagaimana kita menghindarkan diri daripada bergosip. Tumpuhkan perkara-perkara yang baik dan betul. Ya. Jadi pelajaran ataupun perbincangan kita pada hari ini mengingatkan kita, apabila kita tidak bergosip, mungkin kita boleh mengubahkan dunia ini dengan perbualan yang kita lakukan. Betul. Perbualan kita seharian. Berbualah dengan bijaksana, dengan kebaikan. Yang keduanya adalah kita boleh mengubahkan kualiti persahabatan. Apabila kita tidak bergosip, kita mengubahkan kualiti persahabatan kita dengan berbual, dengan perbualan kita lakukan. Dan juga dalam masyarakat kita yang semakin bertoleransi, dunia kita melakukan orang Kristen untuk mengarah perbuatan dengan cara yang membina orang lain, ya, membina orang lain. Apabila kita melakukan percakapan, perbualan, kita harus berpikir bahwa adakah perbualan ini membina orang tersebut, ataupun adakah perbualan ini menjatuhkan orang tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah, sekiranya kita menghentikan gosip, pikirkan betapa kuatnya Tuhan dapat menggunakan percakapan kita untuk memberkati orang lain. Dengan kata-kata ini, bergosiplah dengan baik. Ataupun berbuallah dengan baik. Ya. Gosip tadi sudah dikatakan perbualan yang tidak tepat. Ya. Dan kita akan ubah sedikit, berbuallah dengan baik, Ya. untuk membina orang, Ya, dan betul. bukan untuk menjatuhkan orang. Betul. Kita akan menutupkan perbincangan kita pada hari ini. Saya akan jemput Dr. Gerard untuk memimpin dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab diberikan lidah untuk berkata-kata.
namun sebagai manusia yang selalu lemah dalam pilihan dan kehidupan kami. Seringkali kami jatuh dalam mengatakan hal-hal yang negatif mengenai orang lain. Kami pohon pengampunan untuk semuanya itu. Kami pohon agar Tuhan memberikan kami bimbingan dan kekuatan supaya kami boleh melakukan perbualan dan hal-hal tertentu dalam pertuturan kami, semuanya hal-hal yang positif dan mengangkat seseorang sebagaimana Tuhan mengangkat mereka dan memberikan hidup yang positif bagi mereka. Biarlah semua perkataan yang keluar daripada mulut kami itu sentiasa dipenuhi dengan aroma dan juga bunyi-bunyian yang indah di telinga orang lain, begitu juga di sorga. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau mengampuni dan mendengar dan memberikan kami kekuatan dan mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.